Pak, mohon maaf. Kenapa? Ini saya kira panelis ini hanya terjebak retorika lirik. Ya, tapi dari lirik ini oh, nggak bisa. Begini, kalau Anda mengatakan anaknya 2, 4 atau berapa hanya dari jumlah penyebutan anakmu. Saya tanya sekarang, Bang Thoyib berapa sebenarnya? Saya tanya itu. Bang Thoyib disebut berapa kali? Bang Thoyib. Sama. Iya. Kedua lagi Bang Thoyib. Betul. Jadi belum bisa ditentukan itu ya. Tidak. Menurut saya justru anaknya itu satu. Anaknya satu. Dari mana? Dari mana? Jadi ketika Bang Thoyib disebutkan orang yang sama. Iya. Anakmu ini orang yang sama. Di lirik terakhir tuh, anakmu rindu ingin bertemu. Anaknya tuh namanya rindu. Satu. Kalau dua harusnya rindu dan siapa gitu. Berarti anaknya rindu ya. Anaknya nggak rindu. Hah? Kalau saya kupas dari bait alinea ketiga ya atau keempat di sini ya. Bapak kayak baca undang-undang. Bang Thoyib, tak pulang-pulang anakmu panggil namamu. Iya. Ini anaknya Bang Thoyib lagi kesurupan. Hah? Karena anakmu. Iya, panggil namamu. Orang kesurupan nggak manggil bapaknya, kali bapaknya udah meninggal. Pak ini tolong ini jangan melebar kemana-mana. Tolong duduk. Ya, duduk. Tolong duduk. Kalau Anda nggak duduk, saya berdiri loh. Ya berdiri aja. Bapak jangan diri dong. Ini kita balik lagi nih ke masalah Bang Thoyib. Jadi saya takutnya hilang. Ini Pak, saya ingin bertanya sebenarnya. Ini yang tidak pulang itu sebenarnya siapa? Menurut Anda? Bang Thoyib. Kalau Anda bilang itu Bang Thoyib itu kesalahan fatal. Kenapa kan Bang Thoyib yang justru yang tidak pulang ini yang nggak ketahuan siapa, makanya juga nggak jelas. Yang terindikasi adalah anaknya namanya Rindu satu-satunya. Iya. Bang Thoyib dia pergi kemana nggak pulang-pulang. Iya. Anda tahu Bang Thoyib. Jadi seorang abang ini Thoyib dia pergi ke YIB. Ini yang harus kita cari. Bukan Bang Thoyib. Lah ya Thoyib. Kalau DIY itu berarti ke daerah istimewa Yogyakarta. Ini masalahnya YIB. Yogyakarta istimewa bro, nggak mungkin. Jadi ini itu dia tuh ke Jakarta. Seorang abang Thoyib. Ya YIB ini harus kita pecahkan. YIB itu yang istimewa Betawi berarti Jakarta. Masalahnya kan Jakarta ini luas. Iya, nah, makanya. Yang hilang sebenarnya belum tentu Bang Thoyib ini. Jadi, Pak, ini barusan Bang Thoyib SMS saya, katanya lagi mimpin ceramah, Pak. Bang Neni itu khotib. Khotib. Kenapa? Sebentar. Gemes. Ih, Bapak kok gemes mulu sih, Kenapa sih, Pak? Ngeliatnya kayak ular keket ya? Sadarlah sayang, ingat anak istrimu. Cepatlah pulang, semua rindukan dirimu. ini mohon maaf, ini sekali lagi, sedikit aja. Ya. Ini sudah beda mana lagi kalau Oki Lukman nyanyinya ke Pak Jarwo bukan Bang Thoyib. Apa? Bang Thoyib. Ya, kenapa? Silakan. Pak. Ya. Yang nomor 12 sudah hidup lagi belum? Ini Pak. Tadi udah nomor 12. Saya dari Gerakan Organisasi Bahagia Karena Orkes. Disingkat Gerobak Orkes. Ya. Kalau saya sebenarnya sederhana Pak. Kesimpulannya ini hanya satu. Ini entah penyanyi, entah pengarangnya, yang jelas satu, pikun. Kok pikun? Yang kedua, gaptek. Coba saya mulai dari yang kedua. Kenapa saya anggap gaptek? Kenapa? Karena ada pertanyaan, kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa? Hello. Lo kan pertanyaan. Sudah ada handphone. Sudah ada BBM. Harusnya kan dia bisa telepon. Masa Yolanda nggak punya telepon sih? Kan dia nggak boleh sama polisi. Kalau Anda seuzon aja di penjara. Ini kasusnya nggak ada hubungannya dengan penjara. Tapi pernah Yolanda balas, cuman nggak dibalas lagi. Yolanda balasnya kan ditanya, kamu di mana? Yolanda lagi di kantor polisi, kirim pulsa dong. 100. Ya. Iya. Kirim 100. Jadi yang pertama, dia tidak memanfaatkan teknologi. Sudah ada alat komunikasi, kenapa nggak dipakai? Kan bisa tanya, sewaktu-waktu telepon bisa langsung diangkat, tahu di mana, dengan siapa, lagi ngapain harusnya ya. Yang pertama, yang kedua, kenapa saya katakan pikun? Pikun dari mana? Tolong Anda cermati teksnya. Kalimat pertama adalah kemarin kau datang menemui aku, betul? Ya.
Betul. Kemarin kau datang menemui aku. Iya. Tiba-tiba dia bertanya semalam berbuat apa. Semalam itu adalah kemarin. Wah, itu dia pikun. Bukan pikun. Orang kemarin menemui dia. Kok ditanya semalam. Apa sih lo? Bukan pikun. Itu pikun namanya. Orang kemarin menemui aku kok ditanya semalam berbuat apa. Sudah jelas. Itu lagi zaman Pak berkepribadian ganda. Itu lagi zaman lagi tren. Bisa dong. Pak, dia ingatan pendeknya memang udah hilang mungkin. Artinya kemungkinannya itu. Ya, ini itu kan salah Yolanda beda sebenarnya. Enggak, ini harus benar ini. Ya, terserah Anda. Saya bunuh lagi ya terapisnya ya. Kalau kamu masih protes. Nah, sekarang saya nggak ngerti dari tadi lagu-lagunya, Pak. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Saya sebenarnya enggan untuk membuka ini ya. Tapi nggak apa-apa kalau ini menjadi sebuah untuk ilmu pengetahuan untuk kita lah ya. Ya ini sekedar, saya mau ini hanya sekedar sharing biasa, jangan dibawa keluar ya. Jangan sampai ini nanti orang se-Indonesia tahu gara-gara nonton ini ya. Tayang Pak se-Indonesia Pak. Tapi saya harap ini jadi rahasia kita bersama siapapun yang menyaksikan ini. Kalau bersama mah bukan rahasia Pak. Ini mohon maaf ya Akbar ya. Ini kalau bersama itu rajia namanya. Saya pelan-pelan akan menelaah lagu ini ya. Lagu ini berbicara tentang seseorang bernama Sevia. Pak, mohon maaf Pak. Ini kecepatan ya kayaknya. Anda kecepatan. Katanya pelan-pelan. Saya akan menelaah. Maksudnya satu persatu. Oke. S.A. saya apa sih mau begitu? Iya. Maksud saya begini, lagu ini membicarakan seseorang bernama Sevia. Iya, Sevia namanya. Yang dia dianggap sebagai orang ketiga atau apalah ya. Iya. Ini sebenarnya saya ingin mengungkapkan dua hal yang sebenarnya tabu. Pertama membuka aib, yang kedua juga menjatuhkan nama baik seseorang. Karena sebenarnya penemuan saya Sevia itu laki-laki. Nah, kalau selama ini dalam pikiran Anda dia perempuan, saya katakan totally wrong. Waduh. Pak, Anda nih bentar. Anda ketika Anda berbicara mengenai masalah bahwa Sevia itu adalah dari mana Anda tahu? Ini ya. Ini saya mohon maaf. Iya. Seseorang punya pacar namanya Sevia. Iya. Ini anggap aja dianggap wanita simpanan. Iya. Menurut saya ini laki-laki. Dari mana? Pertama. Di refnya gimana tadi? Selamat tinggal kekasih gelapku. Terima kasih. Yang dianggap kekasih gelap adalah Sevia. Iya. Anda lihat panelis yang paling gelap siapa? Akbar. Ngaku. Kamu ngaku sekarang kalau dulu kamu punya nama Sevia. Lebih baik kamu ngomong daripada saya yang mengungkap. Sebentar. Jadi sebenarnya Sevia itu Akbar. Sevia selama ini yang Anda anggap perempuan itu ternyata lagunya nggak akan gitu. Gimana? Septi tank. Enggak Pak, ini menyamarkan Pak. Menyamarkan gimana? Menyamarkan. Tolong kamu ngaku. Dulu saya memang kekasih gelap dari Ceylon Shepherd. Putus terus sama Ungu juga Pak. Dibikinin pacar gelap juga saya tuh Pak. Nih Pak, yang gelap-gelap terbukti Sevia itu laki-laki dan orangnya adalah dia. Maaf Pak, berarti operasi saya ketahuan dong. Mohon maaf. Kalau misalnya itu saya kan minim ya. Selamat tidur kekasih tinggiku ya. Kalau Pak Jarwo mungkin kekasih tuaku. Gitu. Kalau Pak si Bopak mungkin ya kekasih kok segitu. Ya misalnya. Ya. Kalau si siapa? Oki. Udah jelas dong Pak. Kekasih bengkakku. Aduh. Kalau sama Boki saya nggak berani mencela karena saya butuh tahu nasibnya nomor 12 ini gimana. 12 soal 12. Pak, saya boleh tanya kepada Mas Ros. Mas Ros, saya Calon. Saya mau tanya sekarang buka prakteknya di mana? Kenapa? Mas Ros. Itu jadi calon tong katanya buka prakteknya di mana? Ya bisa disiapin ya. Maeros. Ini Eros, Mas bukan Eros. Erot. Kalau Eros tuh mat.
Mat Erot sama Mas Eros. Ya, jadi Mas Kemudian Pak, mohon maaf, Magetan tuh kabupaten saya lahir loh. ya Mas Pati ya. Singkatannya bukan itu. apa tuh? Persemak. Persema apa? Persema udah ada, Malang. Persemak pakai G. Persemak. Persemak pakai G. Gimana mau main bola kalau misalnya rumputnya masih tinggi-tinggi? Persemak dong. Ini harus potong dulu. Itu kan pakai K, ini pakai G. Jadi Persemag. Jadi agak tebel persemak. Jadi rumputnya tebel-tebel. Apa udah dipanggil tuh Pak nomor 12 Pak? Mas sudah. Udah. Aduh, nggak ngomong. Nggak, Pak. Ya. Silakan dilanjut dulu. Terus kemudian profesinya Bento. Papa nyanyi yang bagian ini dong. Yang bagian ini. Ternyata kangennya awas. Ini Papa nyanyi bagian ini dulu. Wajahku ganteng. Oh. Banyak simpanan. Sekali lirik. Oke sajalah. Wow. Bisnisku menjagal. Jaga saja. Saja apa? Jagal apa saja. Pak, mohon maaf. Saya tidak melihat mana positif dari apa yang Anda lakukan. Tapi begini, saya melihat pemikiran Anda kepada Bento tadi dibilang satir ya. Iya. Anda menganggap bahwa Bento ini dalam lagu ini berperilaku yang sangat negatif. Mewakili sekelompok orang yang menggunakan kekuasaan dan menumpuk harta. Betul sekali. Dengan menghalalkan segala cara. Ya. Itu mungkin dulu ya. Saya mohon dicamkan bahwa ada dua kesimpulan dari saya. Apa itu? Yang pertama, Bento ini suka bercanda. Yang kedua, dia sudah menuju ke arah kehidupan yang lebih baik. Pertama, kenapa saya katakan Bento ini suka bercanda? Dari air yang mana? Teks terakhir itu, siapa yang mau bergurau datang padaku. Berguru tuh. Di hutan tuh berguru tuh. Cak, eta teh orang Sunda, Cak. Siapa yang mau ngajuru? Oh, bergurau. Datang padaku. Di sini kok bergurau. Salah. Oke lah, seenggaknya siapa yang mau berguru datang kepadaku kan dia mau memberikan pelajaran. Betul. Terus yang kedua, kenapa saya bilang dia menuju arah perbaikan, walaupun dulu hidupnya menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya. Iya, dari mana? Satu, indikasinya adalah sering mendengarkan khotbah tiap pagi. Dari mana? Karena khotbah soal moral, omong keadilan itu adalah sarapan paginya dia. Itu dia sudah mulai mendekati negara. Itu yang pertama. Setuju, saya setuju itu. Yang kedua, sebenarnya secara eksplisit dia sudah menyebutkan bahwa dia akan mengakhiri semua ini dan hanya akan melakukan ini sekali saja. Ya, ini lagunya nih ya. Tadi ketika persitaan orang susah karena aku, yang penting asik sekali lagi asik. Dia cuma minta asik sekali lagi, setelah itu enggak lagi. Itu artinya dia mau tobat. Kalau enggak dia enggak mungkin minta sekali lagi. Yang penting asik dan seterusnya asik. Nah itu kebablasan. Ini cuma sekali lagi mintanya asik. Setelah itu dia akan berhenti melakukan itu. Sebentar, boleh nggak kita istirahat bentar? Ini suami saya udah begini nih, coba. Perutnya udah kembung Pak. Pak ini harus dironsen Pak. Tanda-tandanya Bapak kemasukan kalajengking. Ini harus Papa. Tuh lihat udah kembung Pak. Aduh aku ngeri jadi kamu kayak ikan deh ntar. Napasnya juga udah kembung-kempis ya. Ayo Pak cepet Pak. Ya Bapak saya bantu, saya ikhlas deh. Bapak ambil dulu Andreanya ini biar kembungnya hilang. Coba nah lanjutkan lagi nah. Mohon maaf. Ini Anda yang terlalu lebay memaknai lagu. Loh kenapa? Anda kurang cermat. Saya kok malah lebih sedikit cenderung curiga bahwa ini kecurigaan saya sangat berat. Bapak kayak Hansi banyak. Ketika Anda mengatakan bahwa aja dicurigai. Ini maksud saya. Ketika Anda tidak mikir, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Membuat anak jadi alay karena biarpun laki-laki disebut Nina, sama sekali tidak. Menurut saya Nina itu siapa? Nina itu adalah nama nyamuk. Nama nyamuk bisa. Nih, dari mana Bentar. So, nyanyikan coba lihat. Dari mana? Nina Bobo. Oh Nina Bobo. Pertanyaannya kalau
kalau Nina bubuk kan nggak digigit nyamuk. Iya. Kalau tidak bubuk baru Digigit nyamuk. berarti siapa yang gigit? Kan Nina. Kalau dia bubuk kan nggak gigit. Nina. Kalau dia bangun baru tidak. gigit. Saya curiga Nina ini nyamuk. Karena kalau Nina bubuk nggak gigit. Nah, lagian lagu ini kurang benar, Pak. Kurang mendidik. Betul, Pak Denny. Coba dijelasin, Pak. Coba, Pak. Sebentar. Ini saya mau interupsi dulu Cak Lontong. Ya. Salah. Loh, nggak masalah, saya bener nggak masalah. Bukan. Saya punya penelitiannya. Nama nyamuknya bukan Nina. Tapi Tatang. Kok dari mana Tatang? Dari lagu lainnya. Itu Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Tatang seekor nyamuk. Hap. Datang. Nama nyamuknya Tatang. itu bukan Tatang, itu Dadang. Dadang. Gak bisa bukan Nina. ya saya sedikit menyimpulkan dari Coba kesimpulannya apa? hanya 2 poin yang terbesar dari 5 lagu yang kita bahas bersama itu. Dari 5 lagu yang kita bahas tidak ada satu pun lagu yang ke-6. Ini yang perlu kita cermati. Ya. Ini yang perlu kita cermati. Saya udah lama nggak denger ginian, Pak. Terus kreasi penyanyi apa lagu-lagu itu ya. Kesimpulannya adalah pencipta lagu di Indonesia ini lebih kreatif dalam hal membuat lagu daripada penyanyi. Itu kesimpulan saya. Ya, karena penyanyi yang nyanyi, pencipta yang menciptakan, ya. Benar berarti yang saya sampaikan. Nggak tahu ah, nggak tahu gimana lu aja.